Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mari Putra Pratama dengan NIM 425-22074 dengan rekan saya Juniati Jovita Indus dengan NIM 425-22077 yang akan membawakan sebuah presentasi mengenai security awareness dengan subtopik keamanan password dengan judul mengungkap kesadaran masyarakat terhadap keamanan informasi. Seperti yang perlu kita ketahui bahwa security awareness merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memusatkan perhatian kita untuk bisa menangani berbagai permasalahan keamanan di dunia cyber, yang dimana seharusnya setiap individu memiliki kesadaran dan wawasan dasar terkait masalah keamanan informasi serta tindakan yang dilakukan untuk melindungi informasi dan data. Apakah yang menjadi pertanyaan besar, apakah keamanan informasi penting? Di era digital dunia saat ini, kehidupan manusia semakin praktis dan cepat seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudahan yang saat ini dirasakan dari berbagai macam aspek teknologi dan platform digital kini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari situs web, aplikasi, hingga platform digital lainnya. Setiap detik, data dikirim, diterima, dan disimpan dalam jumlah yang sangat besar dari informasi pribadi hingga rahasia. Namun, di balik kemudahan itu semua, itu menyimpan ancaman serangan cyber yang mengintai dan berbahaya. Oleh karenanya, setiap orang perlu memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan cyber atau yang disebut sebagai cyber security awareness. Kesadaran akan keamanan cyber ini perlu ditingkatkan karena penjahat cyber kini semakin terampil dalam menjalankan serangan dengan metode baru seiring dengan perkembangan zaman. Keamanan dalam dunia IT menyangkut pada keamanan informasi dan data yang merupakan sebuah aset penting baik untuk individu ataupun organisasi dan perusahaan. Berikut slide yang menunjukkan presentasi data kasus kebocoran data di Indonesia. Dapat dilihat pada sumber yang kami dapatkan pada Kompas pada bulan Juli, diterbitkan pada bulan Juli. Di sini kami mengambil 4 rentang waktu, yaitu pada tahun 2021 terdapat 26,7% kasus kebocoran data, 2022 20%, 2023 itu turun menjadi 10%, dan puncaknya pada tahun ini itu terjadi 43,3% kasus kebocoran data Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang menjadi alasan kebocoran data pada tahun 2024 hingga data 2021 ini terjadi? Jikalau dilihat dari datanya meningkat sangat drastis. Saya berikan salah satu contoh kasus kebocoran data. Dapat dilihat pada artikel yang kami highlight, geger orang dalam bocorkan data PDN di script. Data PDN beredar di script diduga dibocorkan orang dalam. Terungkap akses ke server PDN pakai password admin #1234. Dari judul artikel yang kami dapatkan dan disertai dengan isi artikelnya bahwa data PDN itu bocor karena dilakukan oleh orang dalam instansi itu sendiri, yang dimana seharusnya dokumen-dokumen seperti ini tidak dapat bersifat sangat rahasia dan tidak seharusnya dan tidak layak untuk diunggah pada platform yang dapat diakses oleh banyak halayak. Lalu jikalau dipikir dari sisi pandang si pelaku, apa kira-kira tujuannya menyebarkan file yang seharusnya sifatnya sangat rahasia dan tidak harusnya diupload pada platform seperti script dan semacamnya. Kembali lagi, yang perlu di-highlight di sini adalah kebocoran data PDN ini disebabkan oleh orang dari dalam instansi itu sendiri. Terdapat pertanyaan besar lagi, apakah data kita akan aman di era teknologi sekarang? Jawabannya, ya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Juniati Jovita Indus yang akan memaparkan bagaimana pertanyaan sebelumnya dengan jawabannya. Saya persilahkan. Baik, mengacu pada kuesioner yang kami lakukan pada tanggal 17 November
Oktober hingga 30 November, kami mengangkat sebuah topik mengenai keamanan password. Bagaimana probabilitas kesadaran masyarakat dalam menyimpan dan menggunakan password? Dari hasil inputan responden, ternyata 60% dari mereka telah mendapatkan pelatihan keamanan informasi. Tetapi, melihat dari survei dari pernyataan berikutnya, ternyata 53% dari mereka masih menyimpan data penting seperti password di app penyimpanan, contohnya Google Keep dan sebagainya. Selanjutnya, dari kuesioner ini, banyak dari mereka membuat password dengan panjang 1-3 saja, sekitar 60%. Hal ini pastinya tidak aman. Password dengan karakter yang kurang bisa menjadi masalah dan kemungkinan terjadi kebocoran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan inputan responden, ternyata security awareness masih perlu ditingkatkan di masyarakat. Meskipun banyak dari mereka sudah mendapatkan pelatihan keamanan informasi, security awareness ini mesti ditingkatkan lagi dengan cara melakukan pelatihan, manajemen risiko keamanan, menentukan respon atau tindakan yang dilakukan jika terjadi serangan cyber adalah inti dari membangun security awareness. Di tengah semakin kompleksnya ancaman digital, keamanan informasi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi sebuah instansi. Mari jadikan informasi sebagai prioritas, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.